Halo peserta didik baru SMA Katolik Andaluri. Hari ini Ibu akan memaparkan materi tentang tata krama bagi peserta didik SMA Katolik Andaluri. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu namanya Helena Stolenwerklaka, SPD. Nah, hari ini Ibu akan memaparkan tentang bagaimana tata krama di sekolah. Jadi poin-poin penting akan kita lewati. Yang pertama, pengertian tata krama. Yang kedua, manfaat tata krama di sekolah. Yang ketiga, cara tata krama terhadap guru, teman, berpakaian, dan belajar. Yang keempat, dampak positif dari tata krama yang baik. Yang kelima, dampak negatif jika tidak bertata krama dengan baik. Dan terakhir, kalian akan melewati yang namanya kuis. Oke, kita langsung saja yang pertama, pengertian dan manfaat dari tata krama. Apa sih itu tata krama? Nah, tata krama itu terdiri dari dua kata, yakni tata dan krama. Tata itu sendiri itu artinya adat atau aturan atau norma, dan krama itu berarti sopan santun atau tindakan dan perbuatan. Jadi tata krama itu sendiri adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Nah, yang berikutnya, apa sih manfaat tata krama? Yang pertama itu adalah menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Yang kedua, memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk. Yang ketiga, memperkecil munculnya konflik di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, mempermudah pergaulan antara guru dengan peserta didik, guru dengan guru, sesama peserta didik, maupun seluruh warga sekolah. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana tata krama terhadap guru, terhadap teman, berpakaian, dan belajar. Langsung saja yang pertama, bagaimana tata krama dengan guru. Poin yang pertama, harus berbicara sopan di hadapan guru. Yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Nah, dimanapun kita berada, ketika kita berjumpa guru itu di sekolah, di pasar, ataupun di jalan, kita harus memberi salam terhadap guru. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan guru dan bila terpaksa maka harus meminta maaf terlebih dahulu. Yang keempat, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan seperti mengucapkan halo bos atau halo teman. Hai, tidak boleh seperti itu, tapi menyapa dengan cara yang sopan, misalnya, halo selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, seperti itu. Poin yang kelima, bila dipanggil oleh guru, maka harus segera menyahut dan mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Poin yang keenam, tidak boleh memasuki ruangan guru atau berkerumun di depan meja guru, kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Yang ketujuh, tidak boleh mengambil barang di ruangan guru tanpa izin guru. Yang kedelapan, tidak boleh merendahkan atau mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Yang kesembilan, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Yang kesepuluh, tidak boleh meludah buang gas di depan guru. Nah, itu hal-hal yang penting bagaimana kita harus bertata krama dengan guru. Nah, ketika kita mengikuti proses pembelajaran online, kita harus mengikuti perintah dan arahan dari guru. Misalnya ketika guru harus menyuruh kalian untuk masuk dalam grup Telegram, mengikuti diskusi, kalian harus ikut. Terus berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, harus mengikuti perintah guru, seperti itu. Nah, yang berikutnya, tata krama dengan teman. Kalian adalah peserta didik baru, jadi yang pertama adalah kalian harus menghormati kakak-kakak kelas kalian. Ketika kalian sudah berada di kelas 2 nanti, kalian juga harus menyayangi adik-adik kelas kalian. Poin yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, poin yang kedua ini menekankan bahwa kalian itu sesama teman tidak boleh saling maki ataupun kalian menggunakan chattingan, SMS, WA, ataupun Telegram menggunakan tulisan-tulisan yang dapat menyinggung perasaan teman kalian. Poin yang ketiga, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Nah, jika dalam kelas teman kalian tidak mempunyai pena, kalian bisa membantu untuk meminjamkannya. Terus misalnya teman kalian kesulitan dalam memahami materi tersebut, kalian harus membantu untuk menjelaskan teman kalian yang belum mengerti sampai dia mengerti. Seperti itu. Poin yang keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Poin yang kelima, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Nah, bersalaman ini ketika kita belum
di masa pandemi ya, tetapi ketika sekarang kita di masa pandemi seperti ini, kalian bisa menggunakan salaman ala-ala corona ya. Jadi tidak harus bersentuhan, tapi dengan membukukan kepala itu artinya kita bersalaman. Terus yang keenam, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Yang ketujuh, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Yang kedelapan, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Yang kesembilan, tidak berburuk sangka terhadap teman. Dan yang kesepuluh, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Nah, di poin yang ke-10 ini, bila teman kalian melihat teman kalian berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah, kalian yang melihat itu harus mengingatkan, menegur, dan memberi nasihat bahwa tidak boleh berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Jangan kalian bekerja sama dengan teman tersebut untuk berperilaku tidak sopan. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu. Itu tata krama yang baik dengan teman. Yang berikutnya, bagaimana tata krama berpakaian di SMA Katolik Andaluri. Yang pertama, berpakaian seragam itu harus sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Yang kedua, khusus untuk laki-laki, baju dimasukkan ke dalam celana dan tidak boleh dicoret-coret. Celana dan lengan baju tidak digulung dan celana tidak disobek. Nah, jadi ingat, celananya itu tidak boleh dicoret-coret, baju dan celana tidak boleh dicoret-coret, terus bajunya itu harus dimasukkan ke dalam celana. Tidak boleh digulung dan disobek bagian celananya untuk laki-laki. Terus khusus untuk perempuan, baju dimasukkan dalam rok dan lengan baju tidak digulung. Panjang rok itu di bawah lutut, tidak disobek atau ada belahan. Jadi panjang rok itu harus di bawah lutut, jangan di atas lutut. Poin yang keempat, peserta didik dilarang berkuku panjang, bertato, mengecat kuku dan rambut. Ini tidak boleh, yang berkuku panjang, bertato, ataupun mengecat kuku, yang perempuan yang pakai kuteks dan mengecat rambut itu tidak boleh. Yang kelima, peserta didik tidak boleh berambut panjang, bercukur gundul, berkucil, dan beraksesoris. Nah, tidak boleh berambut panjang itu khusus untuk yang laki-laki. Laki-laki tidak boleh berambut panjang. Yang berikutnya beraksesoris. Nah, laki-laki juga tidak boleh beraksesoris. Tetapi kalau untuk perempuan boleh beraksesoris, tapi yang sewajar-wajarnya, jangan sampai berlebihan. Yang sewajar-wajarnya saja, tapi tidak boleh menggunakan yang perhiasan yang berlebihan. Terus yang berikutnya poin 6, khusus peserta didik putri tidak boleh memakai make up. Nah, seperti lipstik atau make up lainnya, berwarna pipi dan lain sebagainya itu tidak boleh. Nah, diperbolehkan memakai bedak tetapi yang sewajarnya saja. Tidak boleh yang terlalu tebal seperti itu. Itu bagaimana tata krama berpakaian ke sekolah. Yang berikut, bagaimana tata krama belajar. Nah, kalian bisa baca sendiri pada slide yang ini. Jadi ada 7 poin. Ada 7 poin penting yang harus kalian lihat ketika kalian berada mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Poin 1 sampai poin yang ke-7 itu kalian bisa belajar. Nah, tetapi Ibu akan berikan penekanan bahwa jika kita masih belajar online, itu hal yang pertama, kalian harus mentaati perintah guru. Artinya mengikuti proses pembelajaran, harus masuk grup Telegram, mengikuti, terus masuk dalam Google Classroom, terus aktif dalam proses pembelajaran. Jika ada diskusi, harus aktif, seperti itu. Terus mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu. Bila kalian ada kendala, misalnya datanya habis atau jaringannya parah atau bagaimana, yang penting harus berkomunikasi dengan baik dengan guru. Jadi kita harus informasikan jika kita terlambat mengumpulkan tugas karena kendala-kendala seperti itu, kita harus menginformasikan. Jangan sampai kita hilang kabar, tidak boleh. Jadi di sini di masa pandemi ini, kalau misalnya kita menggunakan pembelajaran online, kalian harus berkomunikasi yang baik, bekerja sama, berkomunikasi dengan guru kalian, guru mata pelajaran ataupun guru wali kalian nanti, seperti itu. Nah, yang terakhir itu kalian akan melihat bagaimana dampak dari tata krama. Jadi ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positif bila bertata krama dengan baik adalah peserta didik
Jika bertata krama dengan baik, maka akan disenangi oleh semua warga sekolah dan mudah bergaul dengan semua orang. Dengan guru, dengan teman-teman, pegawai, dan semua warga sekolah itu pasti akan menyenangi peserta didik tersebut jika bertata krama dengan baik. Terus yang berikutnya, dampak negatif bila tidak bertata krama dengan baik. Peserta didik yang tidak menaati tata krama kadang dianggap kurang ajar atau tidak sopan, maka akan diberikan teguran dan sanksi. Nah, sanksinya itu pertama itu bisa teguran. Panggil peserta didik tersebut, kalau dia masih melakukan hal yang sama, berarti akan bawa ke guru BP, kemudian memanggil orang tuanya atau orang tua walinya untuk datang ke sekolah dan menghadap, terus memberikan pekerjaan tambahan, misalnya dia diskorsing, tidak boleh mengikuti pembelajaran dulu, tugasnya itu mungkin diberi tambah karena dia melanggar atau tidak menjalankan tata krama yang baik di sekolah. Seperti itu. Jadi penting kita harus melaksanakan tata krama yang baik dan benar di sekolah kita. Oke, sampai di sini saja materi tentang tata krama. Selanjutnya kalian akan melewati kuis. Ibu akan kirim linknya lewat grup kita. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua.